Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Anissa Nur Latifah dengan NIM 2410116126200224 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Silvina Hafsah dengan NIM 24101161200118. Baik, izinkan kami berpantun terlebih dahulu sebelum memulai presentasi pada hari ini. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di halaman. Mari simak presentasi kami dengan penuh perhatian. Baik, akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pertama pada bagian sampul, kesalahan pada reklame. Tugas mata kuliah, analisis kesalahan berbahasa, dosen DR Sabahan MPD dan Aulia Novitasari MPD. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin 2026. Gambar pertama, spanduk informasi lowongan pekerjaan oleh Swalayan Glow. Jalan Cemara Raya, nomor 9A, RW 02, Sungai Biai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada paragraf kedua, baris ketiga, tertulis dicari karyawan perempuan usia maks 21 tahun, seharusnya dicari karyawan perempuan, usia maksimal 21 tahun. Keterangan, tanda koma membantu memperjelas bagian informasi agar tidak terasa menumpuk. Lalu yang kedua, paragraf kedua, baris 5, usia maksimal maks 21 tahun. Seharusnya usia maksimal 21 tahun. Kata maks bukan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, paragraf ketiga, baris ke-6, lamaran langsung antar ke Glow Supermarket. Seharusnya lamaran langsung antar ke Swalayan Glow. Kata supermarket adalah bahasa asing, seharusnya ditulis menggunakan kata swalayan dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Masuk pada gambar kedua, spanduk peringatan oleh pemilik tanah. Alamat spanduk, Jalan Cendana 2C, Sungai Niai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada paragraf ke-1, baris ke-4, tertulis, jangan salahkan kami jika Anda masuk penjara karena membuang sampah di lokasi ini. Seharusnya, jangan salahkan kami jika Anda masuk penjara, karena membuang sampah di lokasi ini. Tanda koma membantu memperjelas bagian informasi agar tidak terasa menumpuk dan seharusnya pada akhir kalimat diberi tanda seru. Selanjutnya, pada paragraf kedua, baris ke-6, nomor 21 tahun 2011. Seharusnya nomor 21 tahun 2011. Dalam PUEBI, bentuk baku adalah nomor, bukan nomor. Pada paragraf kedua, baris ke-7, tentang pengelolaan persampahan, kebersihan, dan pertamanan, seharusnya tentang pengelolaan persampahan, kebersihan, dan pertamanan.
Tanda koma membantu memperjelas bagian informasi agar tidak terasa menumpuk. Pada paragraf ketiga, baris 10, barang siapa melanggar ketentuan, seharusnya barang siapa yang melanggar ketentuan. Barang siapa ditulis serangkai sesuai bentuk baku dan penambahan kata yang membuat struktur kalimat lebih jelas dan efektif. Pada paragraf ketiga baris 13, tertulis sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5 juta rupiah. Seharusnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5 juta rupiah. Bentuk ulang bermakna maksimal seharusnya memakai tanda hubung dan penulisan rupiah tidak menggunakan tanda titik setelah Rp sesuai kaidah PUEBI. Baik, izin melanjutkan pada gambar nomor 3. Di situ terdapat spanduk peringatan oleh Kos Putri Katiah yang kami temukan di Jalan Cendana 2C nomor 24, Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan kode pos 70123. Pada paragraf pertama, baris pertama tertulis kepada semua anak kos Putri Katiah, yang seharusnya kepada semua anak kos Putri Kak Tiah dengan tanda seru. Keterangan, kata kos bukan bentuk baku, penulisan yang benar adalah kos tanpa T. Kemudian kata kak bukan bentuk baku juga, seharusnya ditulis dengan kata k di belakangnya. Pada akhir kalimat juga harus ditambahkan tanda seru. Kemudian pada paragraf kedua, baris ketiga, laki-laki dilarang keras masuk ke rumah kos. Yang seharusnya laki-laki dilarang keras masuk ke rumah kos. Penggunaan huruf kapital tidak selaras. Kata kos bukan bentuk baku, penulisan yang benar adalah kos tanpa T, dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Kemudian pada paragraf ketiga, baris keempat, pengantaran cukup sampai di depan pagar kos. Yang seharusnya pengantaran hanya sampai di depan pagar kos. Kata cukup kurang tepat sehingga diganti dengan kata hanya. Kata kos bukan bentuk baku, penulisan yang benar adalah kos tanpa T dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Kemudian pada paragraf keempat, baris kelima, jangan ribut, harusnya jangan ribut, karena pada akhir kalimat harus diberi tanda seru karena kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Kemudian pada paragraf kelima, baris keenam, batas bertamu jam 22.00 WITA. Yang seharusnya batas bertamu jam 22.00 WITA tanda seru. Karena kata jam seharusnya ditulis huruf kecil dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Lalu, di paragraf ke-6, baris ke-7, tertulis keluar masuk pagar, pintu wajib digembok atau ditutup. Ingat kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Yang seharusnya keluar masuk pagar atau pintu wajib digembok atau ditutup. Ingat kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Pada kalimat sebelumnya itu ada terjadi kesalahan penulisan yang dimana kata wajib menjadi wajin. Seperti itu. Lalu pada akhir kalimat seharusnya diberi tanda seru karena itu adalah kalimat perintah atau peringatan. Lalu di paragraf ke-7 baris ke-8, parkir kendaraan dengan rapi. Seharusnya parkir kendaraan dengan rapi diberikan tanda seru di akhir kalimatnya. Gitu. Kemudian pada paragraf 8 baris 9, tamu kos cukup parkir di luar saja. Seharusnya ditulis tamu kos cukup parkir di luar
Sana. Mohon maaf, terjadi kesalahan penyebutan. Kemudian di kata keterangan, huruf kapital tidak tepat pada kata kos karena penggunaan huruf kapital itu di awalan kalimat saja dan itu kos berada di setelah awalan kalimat begitu. Dan kata di luar itu harusnya dipisah, tidak digabung. Dan di akhiran kalimat diberi tanda seru. Kemudian pada paragraf 9 baris ke-10, TTD Katiyah yang harusnya TTD Kaktiyah karena tidak boleh ada spasi sebelum tanda titik dua dan kata K bukan kata bentuk baku. Penulisan yang benar adalah kak dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Lalu pada baris yang sama, paragraf dan baris yang sama juga tertulis bukan hanya untuk dibaca tapi juga dilaksanakan. Seharusnya ditulis bukan hanya untuk dibaca tapi juga dilaksanakan tanda seru. Karena kalimat tersebut adalah kalimat perintah begitu. Kemudian ada gambar keempat, yaitu poster langkah-langkah cuci tangan oleh swalayan Glow yang kami temukan di Jalan Cemara Raya nomor 9, 9A RT 2, Sungai RW 2, Sungai Miyai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan kode pos 70123 Indonesia. Pada paragraf, nah di gambar ini kami kebingungan untuk menentukan paragraf dan barisnya karena di poster tersebut ditaruh acak-acakan. Jadi akan kami bacakan seperti ini. Di baris paling pertama tertulis biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang seharusnya biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mengapa? Karena kata pakai tidak baku sehingga diganti dengan kata dengan serta kata dengan diganti kata dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Kemudian berikutnya basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Yang seharusnya ditulis menjadi basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Karena perlu penambahan kata penghubung yang agar kalimat lebih jelas dan gramatikal. Berikutnya, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela jari. Yang seharusnya gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari, titik. Harus ada koma sebelum dan serta bentuk ulang sela-sela jauh lebih tepat digunakan. Berikutnya, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang seharusnya bersihkan bagian bawah kuku. Sebab pengulangan kata tidak efektif sehingga cukup menggunakan bentuk tunggal saja. Lalu, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Seharusnya keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan dianginkan. Karena tidak boleh ada spasi setelah garis-garis miring. Setelah garis miring, terdapat pengulangan kata keringkan dan kata diangin-anginkan dapat disederhanakan menjadi dianginkan saja. Baik, selanjutnya gambar kelima, papan imbauan parkir oleh swalayan Glow. Jalan Cemara Raya, nomor 9A, RW 02, Sungai Miyai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kode pos 70123, Indonesia. Pada paragraf 1 baris ke-1, tertulis parkir gratis khusus mobil. Seharusnya parkir gratis khusus mobil
tanda seru. Seharusnya pada akhir kalimat diberi tanda seru. Lalu paragraf 1 baris ketiga tertulis sepeda motor dilarang parkir di sini. Seharusnya sepeda motor dilarang parkir di sini. Tanda seru. Penulisan di sini harus dipisah dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Lalu selanjutnya tertulis batas parkir roda 4. Seharusnya batas parkir kendaraan roda 4. Tanda seru. Penulisan angka sebaiknya menggunakan huruf dalam konteks formal dan frasa diperjelas dan pada akhir kalimat diberi tanda seru. Lalu pada paragraf 1 baris keempat, manajemen Glow Supermarket, seharusnya manajemen swalayan Glow. Kata supermarket adalah bahasa asing, seharusnya ditulis menggunakan kata swalayan. Baik, demikianlah presentasi kami hari ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup, saya akan kembali berpantun. Pergi ke pasar bersama Jali. Jangan lupa membeli ikan. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.